Di konten saya minggu lalu, saya itu sudah mengultimatum ya pada YouTuber-YouTuber atau konten kreator, kalau bikin konten itu jangan yang mengintimidasi, menakut-nakuti, dan menimbulkan kekerasan psikis pada anak nih. Misalnya konten-konten semacam ini nih. Nah, parahnya lagi ternyata ada beberapa konten ini yang dikutip oleh media resmi profesional nih. Tuh. Bang Kapos, judulnya Momen Kocak Pria Takut-Takuti 3 Bocah Ingin Culik dan Dijadikan Makanan Bumbu Asam Pedas. Nah, di sini saya masih heran ya, kenapa ya? Media itu kan isinya orang-orang profesional, kok malah menayangkan hal semacam ini seolah-olah jadi perpanjangan tangan dari konten-konten yang sudah view-nya banyak gitu. Memang mereka nggak sadar ya, bahwa ini tuh sudah masuk kategori kekerasan ini tuh. Ini tuh sudah masuk kategori pelanggaran jurnalistik sebenarnya. Ini kan hanya menayangkan ulang konten orang lain media ini. Ini sama sekali tidak menayangkan misalnya pendapat dari Komisi Perlindungan Anak atau kepolisian atau psikolog anak atau pemerhati anak, itu kan tidak ada. Ini benar-benar hanya perpanjangan tangan gitu. Nah, yang semacam ini nih. Ini saya heran nih, media media resmi kok menayangkan begini gitu loh. Jumpa lagi dengan saya pengacara Mualimin. Ada beberapa orang bertanya, kenapa saya sebagai pengacara kenapa mesti peduli secara psikis terkait dengan keselamatan dan kesehatan psikis orang lain, khususnya anak-anak. Sebelum saya jadi pengacara pun saya dulu selama 3 tahun lebih jadi seorang wartawan. Dan dulu saya di Pakuwon, Rengel, Tuban, Jawa Timur, saya adalah anak yatim ya. Jadi banyak sekali perlindungan dan pengawasan dan asuhan dari keluarga, tetangga, dan sebenarnya masyarakat ya, tokoh-tokoh desa itu sebenarnya sangat peduli pada keamanan dan kesejahteraan anak kecil kalau di sana itu. Khususnya anak yatim seperti saya waktu itu. Jadi saya secara pribadi sangat concern pada kesehatan mental anak-anak. Dan juga beberapa tahun yang lalu saya mengadvokasi MS, korban pelecehan seksual dan perundungan, di Komisi Penyiaran Indonesia. Nah itu, sejak itu saya menjadi makin sadar bahwa ternyata kesehatan mental itu penting. Makanya ketika saya menjumpai konten kreator yang ingin menculik atau menakut-nakuti anak kecil terkait dengan dia nakut-nakuti ingin jual kepala anak dan lain-lain, itu bagi saya sudah sangat offset dan keterlaluan gitu. Mau anak kecil itu sore hari atau menjelang maghrib masih main, itu adalah kebebasan si anak. Kita tidak berhak untuk memberikan hukuman pada mereka, apalagi kita juga bukan orang tuanya. Dan parahnya lagi, kenapa ada media yang sudah secara profesional memiliki kapasitas untuk menilai apakah suatu konten atau materi itu masuk kategori dalam rambu-rambu jurnalistik atau enggak, kenapa masih menayangkan hal semacam itu? Padahal penayangannya itu hanya seperti perpanjangan tangan dari konten terkait yang memang view-nya banyak gitu. Apa yang terjadi pada media-media di Indonesia? Apa isi kepala wartawan-wartawannya itu apa? Yang dipikirkan ketika ingin menerbitkan konten semacam itu tuh apa? Memang tidak berpikir soal dampak psikis bagi si anak. Yang namanya orang itu datang ke suatu kampung, datang ke suatu desa atau lingkungan, ketemu anak kecil, tiba-tiba ingin menculik, ingin mengambil kepalanya, ingin membawa lari atau meringkus si anak, itu kan sudah ancaman kekerasan sebenarnya. Itu sudah keterlaluan sekali begitu loh. Kenapa sampai ada media yang menayangkan semacam itu? Itu yang bagi saya itu tidak dapat dicerna gitu loh. Apa yang ada di dalam kepala para jurnalistiknya gitu loh. Makanya melalui konten ini saya akan melawan siapapun yang bikin konten yang itu isinya adalah nakut-nakutin anak kecil.
karena saya sendiri juga punya anak, saya merasa bahwa kalau anak-anak itu tersakiti atau teraniaya, ditakut-takuti ya, itu menurut saya akan fatal sekali dampaknya bagi psikis anak. Bagaimana kalau suatu sore hari itu konten kreator tahu-tahu menakuti anak-anak, lalu anak-anak itu ketakutan, trauma, sehingga menyebabkan asam lambungnya naik, menyebabkan dia tidak bisa tidur, menyebabkan kesehatannya menurun, menyebabkan si anak jadi tidak fokus, menangis terus-menerus, ketakutan, dan akhirnya misalnya dia besok mesti sekolah, mesti ujian, atau mesti pentas seni atau apapun itulah, itu menjadi gagal semua. Artinya kegagalan di kelas, kegagalan di sekolah karena traumatik, karena sakit, karena kesehatannya menurun, itu juga artinya akan menggagalkan upaya-upaya dia dalam mencapai prestasi dia di sekolah. Itu secara jangka panjang artinya kan juga gara-gara konten kreasi yang diciptakan YouTuber-YouTuber itu, anak-anak menjadi tidak berprestasi, menjadi gagal di sekolah, dan dalam jangka panjang itu akan mempengaruhi masa depan dan karir dia. Hanya karena konten kreasi yang menurut si pembuatnya itu hanya bercanda. Bercanda matamu. Orang seperti itu kok bercanda. Itu jelas-jelas Anda tuh nakutin anak-anak. Anda harus paham ya. Anda orang dewasa, bercanda dengan sesama Anda orang dewasa itu beda. Apalagi itu kalau teman Anda sendiri yang sudah akrab. Bayangkan coba, kalau Anda punya anak di kampung atau di suatu desa atau di komplek tertentu, sore hari misalnya, ada orang tiba-tiba bawa kamera, orang asing datang tiba-tiba tahu-tahu mau nyulik dia, mau ngambil kepala dia. Padahal semua orang juga tahu di luar sana tuh banyak sekali penjahat, penculik beneran, dan pemerkosa, tukang cabul pun banyak. Dan tiba-tiba Anda mengatakan itu pada anak kecil yang secara mental, secara wawasan, secara psikis itu masih lemah, tentu berbeda dengan kita yang orang tua. Kenapa sih orang-orang yang bikin konten kreasi nggak berpikir ke sana? Dan ini diperparah lagi dengan media yang hampir utuh menerbitkan konten semacam itu hanya karena dia mungkin tertarik itu view-nya banyak. Akhirnya dia ikut-ikutan sebagai perpanjangan tangan mengutip video itu lalu ditampilkan ulang di medianya. Apa bedanya? Itu kan hanya pengulangan kekerasan psikis pada anak itu kan. Kok bisa terjadi pada media semacam itu gitu loh. Saya sebagai mantan wartawan itu malu. Saya sebagai wartawan tidak lama. Saya bukan senior, saya juga bukan tokoh atau penggerak di organisasi wartawan, sama sekali bukan. Tapi sejauh yang saya pelajari dan internalisasi selama jadi wartawan berdasarkan arahan dan ajaran dari senior-senior saya dulu. Sebagai wartawan ini kita guru bangsa gitu. Kita ini harus mengajarkan publik tentang kebenaran, tentang transparansi publik, tentang kepentingan rakyat, tentang apa yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ini malah ada media yang menayangkan yang berbau konten psikis yang akhirnya menimbulkan anak kecil menjerit, nangis-nangis, anak kecil ketakutan, dan itu pasti akan menimbulkan trauma. Nah, kalau memang mentalnya trauma, sakit secara psikis, apakah YouTuber itu mau menyumbang pengobatannya? Emang mau menanggung pengobatannya? Yang akhirnya kan kalau sakit seperti itu siapa yang menanggung? Ya dirinya sendiri dan keluarganya. Yang dapat keuntungan siapa? Kan YouTuber, konten kreator, media yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Makanya melalui video ini saya akan melawan semua konten-konten yang berbau kekerasan, yang berbau intimidasi, dan menakut-nakuti anak-anak. Saya tidak terima itu nggak baik itu. Jangan lakukan itu. Kita harus bangun bangsa dan negara ini mampu bersaing dengan negara maju. Kita malu Cina, Korea Selatan, Jepang yang dulu pernah hancur karena perang, Vietnam yang dulu pernah hancur karena perang saudara. Mereka sekarang melampaui kita semua, lebih maju. Kita harusnya bisa mengejar itu, makanya kita jangan sampai menciptakan konten-konten yang malah merusak potensi-potensi besar masa depan anak bangsa kita. Dari situ kita harus belajar bahwa jangan sampai konten-konten kreasi itu merusak semacam itu ya.